asatidz yang saya hormati, hadirin dan hadirat saiman wa saimat dan anak-anakku beserta pesantren kilat seluruh jajarannya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala fil hadits man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih begitu banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan itu, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sekaligus kita mendengarkan ceramah kuliah subuh pagi ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya atau berkumpulnya kita di masjid ini, apa yang kita hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan acara kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beriringan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kita mendengarkan kuliah subuh, mari kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Ummul Quran suratul Fatihah ini apa yang kita hajat dijabah oleh Allah, dan juga kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum sudah dilaksanakan, mohon anak-anak atau calon peserta pesantren kilat untuk menjaga ketenangannya. Mohon kakak-kakaknya untuk membimbing adik-adiknya. Baiklah, untuk beberapa waktu mari kita dengarkan kuliah subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Muhyiddin. Sekaligus ditutup dengan doa. Kepada beliau saya persilakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahmah Bapak Haji Ahmad Saidi, para asatidz, para hujjaj, para masyayikh,
jamaah Masjid Ar-Rahmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlebih juga kepada panitia pesantren kilat beserta pesertanya. Karena alhamdulillah pada hari ini pesertanya amat sangat banyak. Pertama-tama malah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh, ibadah yang kita lakukan semua itu menjadi karakter kita, ya, jadi karakter di dalam diri kita. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Pak, Bu, mengapa sih kita mengharapkan syafaat Rasul? Karena pertolongan hanya ada dua, syafaatullah dan syafaatur Rasul. Syafaat Allah dan syafaat Rasul. Karena kalau kita bayangkan gini Pak, kita pengen selamat di akhirat, kita beribadah, gitu kan? Tapi kalau kita hitung-hitung hidup kita di dunia, paling lama itu 100 tahun. Sedangkan hidup di akhirat itu khalidina fiha abada, hidup selama-lamanya. Kalau seandainya kita mengharapkan surga Allah hanya dari ibadah yang kita kerjakan, kok kayaknya mustahil. Kayaknya mustahil masa 100 tahun dibandingkan dengan hidup yang selama-lamanya ini sangat mustahil. Oleh sebab itu kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Insya Allah rahmat dan hidayah Allah akan menolong kita pada akhir nanti. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hakul yakin bahwasanya seluruh dari kita hafal ayat ini. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan juga berpuasa agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari puasa yaitu takwa. Tujuannya yaitu takwa. Takwa yang seperti kita ketahui pengertian secara umum, yang paling umum yaitu menjalankan perintah-perintah Allah untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah untuk menghindari dosa. Itu kan Pak ya, Bu. Itu pengertian takwa secara umum. Takwa secara menyeluruh lah itu pengertian menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, timbul pertanyaan, karena kalau kita lihat perintah selain perintah puasa tidak diikuti dengan kata-kata takwa, hanya puasa. Timbul pertanyaan, apakah memang benar puasa bisa menghantarkan seseorang itu pada ketakwaan? Jawabannya ya benar. Penjelasannya gimana? Penjelasannya bahwasanya puasa dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya itu bisa menghantarkan seseorang menjadi seseorang yang takwa. Seorang ulama Sayyid Hawa ini pernah berkata, agar ketakwaan tertanam di dalam diri seorang muslim, magleb ada di dalam dirinya, bahkan menjadi karakter di dirinya,
ya, maka dia harus menempuh jalan untuk menuju pada ketakwaan itu. Dan puasa dan jalan untuk menempuh ketakwaan yaitu dengan puasa, qiyamul lail, iktikaf, zikir, doa dan lain sebagainya. Ya toh? Artinya jalan untuk menuju takwa diantaranya puasa, ya kan? Kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail ada nggak kita qiyamul lail selama Ramadan? Qiyamul lail ada? Qiyamul lail kan ada. Bahkan selama Ramadan qiyamul lail ini dipermudah. Apa? Yaitu waktunya dimajukan selepas sholat Isya. Ini amat sangat dianjurkan. Kenapa? Hukumnya kan kita tahu. Apa hukumnya? Yaitu sunnah mu'akkadah. Di dalamnya ada baca Quran, ada zikir, ada doa. Nah kemudian juga Ramadan ini kan salah satu tujuannya kita untuk menjadi ketakwaan, ya toh? Puasa Ramadan jalan untuk menjadikan kita menjadi takwa. Insya Allah ketika di bulan Ramadan ini kita melakukan puasa, kemudian ibadah-ibadah atau sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan kita laksanakan, insya Allah hakul yakin selepas Ramadan berakhir, niscaya iman dan takwa itu akan kita dapatkan. Pak, Bu, anak-anakku sekalian, kita di masjid ini semuanya itu sudah ada. Semuanya sudah ada. Ya puasa emang secara umum kita sudah puasa. Ya mulai tiap hari kita sudah ada. Taraweh yang mulai bulan Ramadan itu sama dengan taraweh. Kemudian qiraatul Quran. Nah, dan itu sudah kita bentuk kelompok namanya sudah kita sebutkan dengan satu tujuan, walaupun amat sangat terpaksa dia tetap mau melaksanakan. Infak, emang setiap hari ada di infak. Ya, infak ada, makanya yang pertama jangan mudah-mudah kita meninggalkan sholat taraweh. Kalaupun misalnya kita tidak sholat taraweh di masjid ini, ya udah di masjid lain. Kalau nggak di masjid atau musola ya udah di rumah. Jangan sampai satu hari pun itu tertinggal. Kemudian infak, ya. Ketika misalnya itu, ya udah kita lihat berapapun nominalnya. Berapapun nominalnya kita masukin. Karena yang dititik beratkan berkaitan dengan infak bukan nominalnya, Pak. Besarnya infak yang kita berikan, akan tetapi itu disandarkan kepada kemampuan diri kita. Ketika kita mampu hanya ngasih 1.000 dan keadaan kita saat itu amat sangat susah, itu lebih baik daripada orang yang ketika itu keadaannya banyak, mempunyai harta yang banyak, tetapi dia hanya menginfakkan 10. Ya, jadi jangan mudah-mudah ketika kotak itu lewat kita tidak memasukkan berapapun nominalnya. Insya Allah ini akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Kemudian yang kedua, jawaban pertama bahwasanya puasa itu bisa menghantarkan manusia itu kepada ketakwaan. Tentunya dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang ada di dalam. Kemudian jawaban yang kedua, bahwasanya puasa bisa merealisasikan takwa. Pak, Bu, di awal kata Sayyidih pernah menyampaikan kepada kita, puasa itu kan ada 3 ya, dibagi 3. Ada puasa awam, puasa khusus, ada puasa khusus. Puasa awam itu kan puasa
ya orang yang hanya menahan makan dan kemaluan, ya toh. Kemudian puasa khusus, orang yang puasa yang tadinya yang pertama ditambah dengan dia bisa menjaga anggota badan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa khusus dari 1 dan 2 ditambah dengan dia bisa menjaga hatinya. Oke? Sedangkan kalau kita lihat pembagian takwa juga itu kan ada 3 ya. Yang pertama orang yang bisa menjaga dirinya dari kekafiran dan dosa-dosa yang menyebabkan kekafiran. Kemudian yang kedua, takwa yang kedua orang yang bisa menjaga apa? Menjaga anggota badannya dari berbuat dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan yang ketiga, tingkatan takwa yang ketiga, orang yang bisa menjaga hatinya, pikirannya dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, kalau kita sambungkan bahwasanya puasa orang awam merealisasikan ketakwaan yang pertama. Demikian juga puasa khusus isu bisa merealisasikan takwa yang kedua dan lain sebagainya. Demikian juga yang Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir untuk kita dan juga untuk anak-anak sekalian, yang pertama, jangan mudah-mudah kita membatalkan puasa. Jangan mudah-mudah membatalkan puasa. Jangan sampai hanya gara-gara ke Tanah Abang. Jangan sampai hanya gara-gara kita bekerja, yang pekerjaan itu kita kerjakan setiap hari menyebabkan kita tidak puasa. Juga anak-anakku jangan sampai ya hanya gara-gara tahu sedikit ketika wudhu air dimasukin ke dalam mulut. Karena mengapa? Karena ketika kita tidak puasa ini mempunyai implikasi. Apa implikasinya? Ketika kita tidak berpuasa, lalu kita mendapat dosa, berarti kita juga harus menggantinya. Sedangkan kalau yang kita lihat mengganti puasa, mengqadha puasa di hari yang lain bukan saat bulan puasa, ini amat sangat sulit, Pak. Apa? Karena situasi. Kalau sekarang kan ya semua orang berpuasa, kita berpuasa itu enak. Tetapi ketika misalnya orang tidak berpuasa, kita berpuasa, ini sangat tidak enak. Sekali lagi makanya jangan mudah-mudah untuk tidak berpuasa ataupun membatalkan puasa. Halo? Coba kita hitung ya, dari kita ambil balik. Sudah berapa puasa yang kita tinggalkan hingga saat ini belum kita ganti. Jangankan 5-10 tahun ke belakang, bisa jadi puasa tahun kemarin yang kita tinggalkan belum kita ganti hingga saat ini. Makanya sekali lagi, momen puasa kali ini, mari jangan mudah-mudah kita meninggalkan puasa. Ya, Bapak, Ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja, karena masih banyak kegiatan, di antara juga anak-anak pesantren kilat ini. Mengapa kita mengadakan pesantren kilat? Itu tadi, yang pertama kita membiasakan anak-anak itu bagaimana dia mau ke masjid. Salah satu daya tarik pesantren kilat ini, Pak, sebagai informasi, tadinya hanya 72 orang yang mendaftar, ya, karena anak-anak datang, anak-anak yang tadinya tidak mau ikut pesantren kilat karena melihat temannya di sini akhirnya tertarik. Bahkan saat ini sampai terakhir itu lebih dari 80 orang. Ya.
Makanya salah satunya bagaimana kita mau menciptakan anak-anak itu mau ke masjid. Dan kami juga mohon kelegoan dari bapak-bapak apabila anak-anak bercanda dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita ketahui bahwasanya itu dunia mereka dan itu nggak bisa kita hapus 100%. Tapi kita berusaha untuk mengendalikannya. Ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya barijal hamd ya kasifallah ya man ya'tiyak ya hamdaka ya Allah ya dzakal ya rahman ya dzakal ya rahim. Da'wahum ya salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.